Strategi apa yang Bapak pakai untuk menjadi jubir? Ceritanya Mbak Nana ini. Enggak, ya kayak dibisikin di earphone gitu kan pas debat gimana caranya. Jadi momen ketika mau berangkat gitu ya, ketika momen mau berangkat itu kita ngumpul dulu kan, kemudian Mas Gibran duduk di pojok sendiri. Oke, sekarang aku mau bahas sesuatu yang kekinian banget. Ini yang aku bilang dengan live update gitu ya. Sebenarnya udah gak terlalu update karena mungkin udah banyak yang tahu. Bulan apa ya Mas? Bulan lalu ya? November, Mas Emil itu mendadak jubir dan kamu. Aku juga gitu. Jubirnya siapa? WhatsApp Mas Gibran. Gibran Raka Buming Raka. Itu WhatsApp with that. Ya emang udah kenal lama sih. Betul. Terus ya dia pengen ngajak lah kita. Nah yang lucu kan suami istri ya. Belum pernah tuh kayaknya ada kamus suami istri dijadiin jubir bareng-bareng gitu. Couple apa ya istilahnya? Bukan dulu kan karena ada istilah couple planner, ini couple apa nih? Couple goals. Couple harapan politician. you wish ya. Couple politician. Tapi antara awal waktu kita diminta sama kesini sekarang jadi udah mulai ngerti gitu kira-kira perannya di mana ya gitu. Betul. Karena memang banyak banget kalau lagi pilpres itu banyak hoax, Iya, banyak benar. miskom gitu ya, yang kemudian mesti dilurusin gitu kepada masyarakat gitu. Dan menurut dia ya yang representasi dari dia sama istrinya, nah Mbak Selvi ya, Iya. itu yang agak mirip-mirip relevan, jadi bisa menjiwai gitu. Kalau jadi bukan hanya sekedar ngejelasin, tapi kita juga ngejalanin hal yang mirip-mirip gitu. Jadi ya itu kayaknya yang jadi alasan kenapa Mas Gibran ngajak kita. Strategi apa yang Bapak pakai untuk menjadi jubir? Ceritanya Mbak Nana ini. Enggak, bukan strategi sih, yang lebih tepat tuh etika apa yang kita pakai sebagai jubir gitu. Satu, bahwa kita tetap sesuai dengan Mas Gibran style ya, kita nggak mau kemudian menjadikan ini ajang negatif campaign ya. Iya, benar. Jadi kita murni membantu supaya masyarakat lebih dapat informasi yang lebih lagi tentang apa aja yang berkembang gitu. Kayak kemarin ada hoax soal 400 juta anak kan kamu bilang ya. Ternyata 400 juta anak terus dipelintir tuh, diviralin bahwa maksud Mas Gibran nggak tahu jumlah anak se-Indonesia, penduduknya cuma 270 juta, padahal itu dipotong. Betul. Dia lagi ngomong soal program yang udah dilaksanakan di 70 berbagai lebih negara. 70 lebih, kamu malah inget. di dunia gitu. Jadi tapi kan dipotong kan terus dipelintir gitu. Jadi itu sih yang kita bisa bantu untuk juga ikut memberi informasi kepada masyarakat. Jadi lebih ke etika. Etikanya kita memberi penjelasan dengan baik, penjelasan dengan ya sejujur yang kita tentunya, maksudnya harus tulus lah gitu ngejelasinnya. Karena masyarakat bisa juga sih ngebedain tulus apa enggak sih gitu. Iya, orang zaman sekarang tuh, sebenarnya masyarakat kita tuh sangat kritis ya, dan juga sangat pinter. Jadi nggak bisa kalau kita karena mentang-mentang misalnya kita ada di timnya yang siapa gitu ya, terus kita menghiperbola, itu juga pasti akan kerasa gitu. Iya, kayak dibisikin di earphone gitu kan pas debat gimana caranya. Kalau itu, ini nyambung sama backgroundku, aku dulu di entertainment, jadi kalau dalam live itu potensi errornya itu tinggi. Jadi kalau live itu biasanya, kalau aku jadi presenter dan acaranya tuh acara live gitu, biasanya memang ada double bahkan triple backup, terutama sound. Jadi kalau dulu aku pengalamannya tuh pakai double bukan mic tapi clip on gitu, yang ditempel. Clip on, ada yang earset. Iya betul. Tapi kadang-kadang kalau clip on itu kan Mas, operatornya kan juga satu. Jadi kalau misalnya satu juga pasti operatornya rusak, yang pas itu ya dua-duanya mati gitu loh. Jadi akhirnya pada saat itu sebenarnya kalau menurut aku sangat pinter ya. Jadi semua cawapres itu memakai 3. Ya, terus ada yang mic ini juga, jadi buat nge-backup. Jadi yang pertama itu memang ada mic yang ditempel di sini. Mic itu tuh punya
punya cantolannya. Jadi yang dibilang kayak earphone tuh beda lagi. Earphone tuh yang masuk ke dalam kuping. Nah ini tuh cantolannya memang harus di kuping gitu. Kalau enggak kan dia akan melorot. Nah itu yang pertama. Kedua ada clip on yang di baju, dan ketiga ada mikrofon. Nah pada saat itu Mas Gibran memakai mikrofon, terus juga dilihat sama orang ada ini dan sebagainya. Ternyata tapi cawapres semua kan? semua itu ada. Jadi tapi cawapres yang lain memang tidak memakai karena pada saat itu alhamdulillah nggak ada error gitu loh. Cuman mungkin refleks aja gitu. Nggak, karena juga kadang kan pas lagi jalan juga dipakai kok. Iya, betul. Tapi sekarang kamu gitu udah pernah jadi presenter gitu. Kebayang nggak misalnya gitu, kalaupun bener ada cue nih ya, masuk gitu. Bisa nggak ngasih tahu kamu harus ngomong apa kan? Nggak bisa. Dulu itu kalau misalnya yang langsung dari itu biasanya kita nyambungnya sama control room yang di atas. Nah itu kan semua nggak mungkin dikasih akses gitu tim dari manapun tuh ke control room, itu kan karena punyanya KPU gitu loh. Jadi nggak mungkin punya akses ke sana, itu wilayah yang netral. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak kelihatan kalau misalnya orang itu. Jadi perhatiin kalau misalnya pas presenter pakai earphone itu gunanya untuk durasi. Karena bisa bayangin kalau misalnya kita live, kita harus ngontrol apa yang mau kita ucapkan sama apa yang kita dengar gitu. Dan biasanya jarang presenter yang pakai seperti itu dan konteksnya itu tanya jawab, karena kita harus mikir. Adanya tuh prompter ya, biasanya kan kalau presenter itu ada kayak teleprompter gitu kan, pakai layar, itu baru bisa untuk ngasih tahu. Tapi kalau itu nggak ada earphone. Dan nggak mungkin dalam konteks dalam waktu hanya hitungan 1 menit kan gitu kan? Terus kemudian tiba-tiba udah dikasih tahu harus ngomong apa tuh nggak mungkin. Secara logika aja udah nggak mungkin gitu. Jadi ini diawasin ya. Itu dari perspektif kamu, tapi dari perspektif aku juga kan aku ngelihat persiapannya Mas Gibran gitu, bahwa ini boleh nggak sih kita ceritain behind the scenes-nya Mas Gibran? Behind the scene-nya intinya Mas Gibran tuh sangat cerdas gitu. Jadi kita ngobrol misalnya gitu sama-sama curhat, Mas dibilang proyeknya di Solo tuh dibantuin pusat semua gitu. Nah terus ya udah kita ngobrol gitu. Pengalamanku dulu bupati juga sebenarnya kita bisa dapat lebih banyak proyek dari pusat kalau kita paling siap. Betul. Paling siap gitu loh, kita udah menyiapkan semuanya gitu. Contoh nih ya gitu, pernah kita mau cari pendanaan buat benerin jalan rusak di Trenggalek gitu. Nah aku begitu tahu dirjennya turun, mereka lagi di Ponorogo, ya bukannya kita duduk di pendopo, tapi jemput di perbatasan. Yang penting tuh bisa semobil tuh ngobrol sambil nunjukin jalan yang rusak di mana gitu. Dan ya udah gitu, terus tiba-tiba pernah tuh ada satu anggota DPR komplain ya ke orang kementerian gitu, kenapa kok yang dibantu Trenggalek doang gitu kan. Terus dia langsung jawab, Pak, Bapak tahu nggak, Pak Bupati tuh udah ke kantor saya 3 kali. Betul. 3 kali ke kantor saya. Nah langsung diam, kenapa? Karena ya dengan segala hormat, ada bupati-bupati yang lain yang justru nunggu didatangi di pendopo gitu loh, bukan dia jemput bola. Nah, hal-hal kayak gini nih yang saya lihat, saya tahu gitu Mas Gibran juga modelnya jemput bola begitu. Gitu. Dia sering turun, sering nyiapin semua detail banget karena mungkin biasa ngurusin bisnis ya. Ngurusin bisnis kan mesti detail juga kan, gitu. Jadi itu yang disebut readiness kriteria kesiapan. Dan udah dapat duitnya aja dari pusat belum tentu loh bisa jalan, di lapangan banyak banget masalah teknis yang harus diberesin gitu. Jadi nah dari ngobrol-ngobrol gitu dia udah cepet banget ngingetnya, cepet banget nyusun katanya. Jadi ya tapi kan apapun yang aku omongin kan orang pasti bilang ya kan aku timnya Gibran, pasti ngomongnya bagus-bagus aja gitu. Cuman ya itu bener-bener sih Mas di belakang Emil selain gitu. tim, tapi kan Mas Emil pernah sama-sama kepala daerah, jadi sebetulnya kita paham cara kerjanya juga gimana gitu loh. Backingnya dari pusat, balik lagi kalau kita nggak siap juga sebetulnya akan kelihatan, nggak jadi juga sebetulnya kalau pemerintah daerahnya nggak siap gitu. Kita juga harus kayak pasar pon, itu kan bener-bener harus bisa komunikasi sama pedagangnya, sama instansi yang tanahnya di lokasi itu juga gitu ya. Kita komunikasi, kita bangun koordinasi supaya mereka juga mau dukung gitu. Jadi pada saat kita ngobrol tuh frekuensinya ketemu tuh. Oh iya, jadi sama. Jadi
enggak lah, jangan dipikir gitu. Malah justru harus lebih, kalau katanya dia nggak mampu berbicara publik dengan baik, apalagi kalau dibisikin, pasti yang ada AO kan, gitu. Nggak mungkin lah gitu. Jadi juga ini tadi yang aku ceritakan, ini ada hal-hal yang behind the scenes yang kebetulan kita punya kesempatan untuk ada di behind the scenes nya Mas Gibran gitu pas persiapan mau debat itu di situ ya. Aku tuh ngerasanya tuh agak mixed feeling gitu kan, karena sama-sama anak muda, terus juga ngelihat Mas Gibran, apalagi pas awal-awal memang kedekatan Mas Gibran sama Mas Emil itu kan lebih dekat dibandingkan dengan aku gitu, karena kan memang sama-sama kepala daerahnya tuh Mas Emil. Jadi momen ketika mau berangkat gitu ya, momen mau berangkat itu kita ngumpul dulu, kemudian Mas Gibran duduk di pojok sendiri. Aku sampai bilang sama Mbak Selvi ngapunten Masnya sendiri, aku ngeliatin udah tega gitu kan, kalau nggak ada yang nemenin gitu. Terus Mbak Selvi nemenin Mas Gibran sebentar, nggak lama kemudian balik lagi, memang minta sendiri gitu. Nah Mas Gibran pada saat itu aku lihat dari jauh, cuman aku nggak berani foto ataupun apa ya, karena menurutku nggak etis gitu, karena memang Mas Gibran lagi minta space-nya sendiri gitu. Itu betul-betul beliau itu lagi, aku nggak bisa nyebut itu belajar ya, tapi mempersiapkan diri gitu secara mental, kemudian juga dia, karena Mas Gibran secara kapasitas, capability-nya tuh bisa, cuman sejago-jagonya seseorang di profesi apapun menurutku kalau sudah nervous gitu ya mungkin bisa jadi blank gitu loh. Nah aku dulu gimana, sama kan, debat itu untuk pilgub atau apa juga harus prepare, nggak mungkin enggak gitu, karena waktunya pendek, cuman dapat jatah semenit 2 menit gitu loh. Iya benar, jadi itu yang bikin nervous kan itu gitu loh. Jadi kita bisa ngejawab, tapi waktu kita cuma 1 menit, 2 menit gitu, dan keseharian kita kan nggak terbiasa kayak gitu loh. Biasanya kita punya waktu untuk menjawab, tapi kalau ini kan dibatasi. Jadi kita harus mempersiapkan diri gitu. Nah Mas Gibran, nah di situ yang aku lihat beliau ini can get all the resources yang ada di Indonesia. Karena kalau misalnya ini yang dari awal dijadikan momok untuk Mas Gibran gitu ya, aksesnya terbuka apa segala macam karena anak presiden dan sebagainya. Tetapi ketika melihat itu, walaupun seperti itu, dia bekerja diri sendiri. Iya, dia modal bedanya, benar-benar harus berjuang sendiri. Karena nggak ada orang lain yang bisa nolong di panggung selain dirinya sendiri. Jadi ya kita cukup terharu juga ya ngelihat kerja kerasnya Mas Gibran sebenarnya. Iya, jadi nah itu hal-hal seperti itu yang mudah-mudahan bisa mulai dihargain gitu ya, baik untuk dari Mas Gibrannya, terus juga ke seluruh calon presiden ataupun calon wakil presiden menurutku gitu, karena kampanye ataupun pesta demokrasi itu paling enak ketika memang kita tuh fair gitu loh. Ya, dan kita yakin semua calon juga baik-baik kok sebenarnya. Semuanya benar, karena pasti mereka adalah orang-orang terbaik. Waktu kan banyak dong yang ngomong Mas Gibran tenang aja, temanya ekonomi. Yang lain tuh pasti nggak paham karena itu bukan bidang mereka. Jawaban Mas Gibran, mereka orang jenius gitu. Diajak belajar sebentar juga pasti bisa. Jadi kita nggak boleh ngeremehin siapapun. Gitu. Jadi itu attitude yang bagus banget sih menurutku, karena ya dia sangat respect gitu kepada lawannya, bahwa kemarin tapi kalau respect kok ada kayak semacam attack gitu ya waktu itu. Ya itu kan seni debat ya gitu. Seni debat yang dipilih oleh Mas Gibran gitu, dan harus punya nyali juga untuk bikin debat kayak gitu. Ya kita kalau nggak punya nyali nggak berani ya. Kayak contoh nih ya gitu, yang mana namanya lagi rame singkatan SGIE. Itu tuh sempat kita simulasi, dan terus terang di simulasi kita itu bisa dijawab. Jadi Mas Gibran tuh nanya itu bukan dengan ekspektasi lawannya bakal bingung, enggak gitu, cuman itu memang buka obrolan gitu loh, buka sebuah topik gitu ya. Nah artinya maksudnya bahwa jangan dipikir dia cuman Mas tanya ini nanti lawannya pasti nggak bisa jawab. Enggak, kita udah nunjukin bahwa tanpa tahu singkatan itu apa aja, itu bisa dijawab gitu, bisa dijawab dengan mengaitkan dengan petunjuk yang dikasih di pertanyaannya. Jadi waktu dia masuk ke panggung debat, sebenarnya
dia berpikir bahwa sebenarnya dilempar pertanyaan gitu juga lawannya pasti bisa jawab. Ini beneran true story nih. Iya. Dia jadi bukan nanya dengan keyakinan lawannya nggak bisa jawab. Dia sudah kita sudah diskusi, sudah kita trial, dan dalam keadaan itu bisa dijawab gitu. Tapi yang harus diingat, dan itu yang buat aku, makanya kalau ada yang follow Instagramku coba di follow dulu ya. Itu aku nunjukin satu foto yang buat aku memorable banget karena tidak mudah untuk orang, karena ketika kita ada di posisi tertentu, godaan untuk sombong itu sangat tinggi. Dan apalagi pada saat di lokasi debat, euforia dari mulai pendukung dan sebagainya, dan seluruh underestimate terhadap Mas Gibran itu terpatahkan karena Mas Gibran itu ya menurut pandangan pribadi tampilnya sangat bagus. Itu setelah sekian lama mungkin ditahan secara pribadi karena manusiawi ya sama Mas Gibran. Mas Gibran bisa punya besar kepala, tapi di segmen terakhir beliau masih tahu posisinya. Saya yang lebih muda, saya yang itu. Nah, menurut aku itu adalah orang Indonesia banget gitu. Makanya tak itu. Jadi kita harus bisa bedain juga sih gitu, bahwa pada saat proses debat itu coba kita rontokkan dulu semua bias-bias yang kita nilai baik terhadap Mas Gibran ataupun seluruhnya gitu loh, mau capres ataupun cawapres yang lain, background yang mereka punya, baik sejauh mana track record mereka berkarir, sejauh apa usianya dari mana dan sebagainya. Kalau memang bisa jawab, nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Karena itu semua ditentukan secara lebih profesional gitu. Ya, kita tuh harus punya partisipasi politik lah gitu. Betul. Ya sebenarnya yang penting jangan merusak tatanan gitu, berpartisipasi politik tanpa merusak tatanan. Jadi ya dalam arti begini, maksudnya ya kita harus bisa bedain kapan lagi kampanye, kapan lagi nggak kampanye gitu. Jadi itu satu gitu. Kemudian etika kita dalam menjalankan partisipasi politiknya kayak apa? Apakah kita akan tetap menjaga politik adem, politik yang santun gitu ya, itu kan juga penting gitu. Jadi justru jangan kemudian siapapun yang melakukan partisipasi politik gitu ya, itu dianggap beliau mengecewakan. Ya kalau kita beda pilihan ya pasti ada gitu rasa kecewa gitu ya. Karena ini juga masalah hati sebenarnya, milih itu kan masalah hati gitu. Cuman ya sekali lagi ya kami murni ingin melakukan partisipasi politik gitu, dan harapannya kita ingin menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang kita jalanin dalam politik. Jadi kita mengiyakan gitu, dan ya melihat bahwa Mas Gibran ini sosok yang punya pertama potensi besar, kedua juga karakternya enak gitu ya. Chemistry-nya ada, santun, baik banget, humble, dan ya itu yang bikin kita juga tertarik. Dan memang juga dalam konteks partai politiknya juga partai Demokrat dalam hal ini juga menjadi partai yang mengusung Mas Gibran dan Pak Prabowo gitu. Tapi saya bisa mengatakan faktor chemistry-nya dengan Mas Gibran itu memegang peranan yang sangat tinggi untuk keputusan kita menerima amanah untuk jadi jubir gitu. Dan yang kedua, Mas Gibrannya pun bikin nyaman. Iya, itu dia kan. Bikin nyamannya tuh waktu ketika kita sama Mbak Selvi-nya. Mbak Selvi-nya juga luar biasa. Baik banget dua-duanya. Bukan hanya apa namanya secara personal gitu ya, tapi juga ketika jadi jubir kita tuh kan sebetulnya menunggu-nunggu gitu loh, menunggu-nunggu kita dapat instruksi apa ini dari Mas Gibran, dari Mbak Selvi ini kan, kemudian ini maunya dibawa kemana gitu kan. Dan yang sangat kita jaga hati kita adalah mudah-mudahan etika berkampanyenya sesuai dengan prinsip-prinsip yang memang kita jalanin karena kita sendiri adalah politisi. Nah, bersyukurnya justru kita nggak pernah dapat instruksi sama sekali dari Mas Gibran. Instruksi satu-satunya adalah jaga. Ada yang nusuk, peraturannya tidak boleh dibales. Iya, jadi jangan terpancing. Tenang, jangan terpancing. Nah, menurut aku wow. Karena aku paling takutin adalah, ayo Bapak dan Ibu Jubir,
ini karena ada ini coba tolong kelola ininya jatuhkan. Nah itu kita bingung setengah mati pasti. Karena memang style kampanye dan style berpolitik kita nggak seperti itu. Dan yang orang salah ngerti itu kadang-kadang dipikir kalau mau nanya visi misinya Mas Gibran itu yang tahu jubirnya gitu. Sebenarnya nggak, sebenarnya maksudnya gini, bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang urgent misalnya yang nggak bisa dijawab Mas Gibran karena kondisinya lagi sibuk di lapangan. Betul. Itu bisa ke jubir, tapi kita bukan menciptakan hal baru. Betul. Ini semua yang memang sudah dijelaskan oleh Mas Gibran, ya, sudah dipaparkan oleh Mas Gibran, sudah sangat dipahami oleh Mas Gibran. Bukan saya nyari-nyari jawaban sebagai Emil gitu kemudian atau apa, enggak. Jadi sampai hari ini ya kita ya tadi soal susu gratis, makanan gratis, mispersepsinya kita clearkan. Betul. Soal ya itu aja sih sebenarnya, bagaimana pandangan beliau tentang proyek di Solo dia bisa jelaskan, kita memberi informasi berdasarkan itu gitu. Jadi ya itulah fungsi dari jubir ya gitu deh. Jadi itulah update kita. Itulah update kita di akhir tahun 2023 dan mungkin akan terus berlanjut di tahun 2024. Mohon doanya, siapapun pilihannya, kalau kata Pak Prabowo ya, siapapun pilihannya monggo asalkan pilih pakai hati nurani. Iya. Jadi gitu. Juga jangan sampai persaudaraan kita terganggu ya sama teman, sama sahabat, sekeluarga aja bisa beda pilihan. Bener. It's okay gitu. Tapi lebih baik bersuara juga, lebih baik sampaikan dengan baik apa yang kita, pandangan kita, perspektif kita gitu. Itu juga bagian dari sumbangsih untuk proses politik. Oke, pertanyaan penutup terakhir ini untuk pribadinya Mas Emil. Tahun 2024 bulan Februari, lebih tepatnya tanggal 13, kita akan berakhir masa baktinya untuk mengabdi sebagai wakil gubernur di Jawa Timur. Mas Emil perasaannya senang, sedih, galau, bahagia, apa Mas? Pasti ada sedihnya. Karena kalau udah 5 tahun bareng-bareng dengan tim ya, dengan masyarakat gitu, pasti ada sedihnya lah gitu ya. Tapi di sisi lain itu juga ada rasa bersyukur karena hidup kita kan ada milestone-nya ya. Betul. Ada fase-fasenya gitu. Jadi satu fase ini udah selesai alhamdulillah dengan relatif baik gitu ya. Jadi campur aduk sih perasaannya. Jadi kalau galau berusaha untuk enggak ya. Kalau galau karena memang di politik itu nggak ada yang bisa tahu jalan ke depannya kayak apa. Tapi kalau terlalu merasa galau nanti jadi nggak produktif gitu. Lebih baik dinikmati ketidakpastiannya, ombaknya gitu kan. Dan ya udah kita fokus lah. Pokoknya kita selama ini 5 tahun berusaha menanam kebaikan. Berusaha ya. Tentu nggak mungkin perfect ya, tapi mudah-mudahan menjadi sebuah jalan ke depan apapun pilihannya. Ya sejauh ini sekali lagi per hari ini kita tanggal 31 ya, kemarin di doa bersama tutup tahun, memohon doa restu masyarakat Jawa Timur, Bu Kofifa bersama Emil Dardak, insya Allah ingin melanjutkan ikhtiar 5 tahun lagi kita meneruskan cita-cita yang selama ini kita bangun bersama dengan masyarakat Jawa Timur. Nyuwun pangestu nggih.